Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast. Hari ini kita akan membahas topik yang dekat di hati saya, mengatur ulang minggu. Luar biasa bagaimana beberapa ritual sederhana dapat menentukan suasana hati untuk minggu yang produktif dan memuaskan. Hidup bisa menjadi sangat sibuk bukan? Kita harus menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, dan sejuta hal lainnya. Rasanya mudah kewalahan dan kelelahan. Disitulah peran mengatur ulang minggu. Anggap saja seperti tombol jeda, kesempatan untuk mengisi ulang energi dan menyegarkan diri sebelum kembali ke kesibukan. Ini tentang menciptakan rasa tenang dan kendali di tengah kekacauan. Dengan memasukkan beberapa praktik utama ke dalam rutinitas minggu Anda dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Siap untuk mengambil kembali minggu Anda? Ayo mulai! Mari kita bicara tentang kekuatan ruang yang bersih. Pernahkah Anda memperhatikan betapa lebih ringan dan tenangnya perasaan Anda saat lingkungan sekitar Anda rapi? Ada alasannya. Kekacauan bisa menjadi gangguan utama dan sumber stres. Itu membombardir indera kita dengan kebisingan visual, membuatnya lebih sulit untuk fokus dan rileks. Di sisi lain, lingkungan yang bersih dan teratur meningkatkan rasa damai dan kejernihan. Mulailah dengan menangani satu ruangan pada satu waktu. Singkirkan pakaian yang berserakan, bersihkan permukaan tersebut, dan bersihkan semuanya. Jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus. Bahkan hanya 15 hingga 20 menit merapikan dapat membuat perbedaan besar. Percayalah, meluangkan waktu untuk menciptakan suasana yang tenang dan mengundang akan sangat bermanfaat bagi kondisi mental Anda. Plus, pulang ke rumah yang bersih setelah hari yang panjang adalah perasaan terbaik. Sekarang setelah ruang tamu Anda dalam kondisi prima, mari kita alihkan fokus kita ke ruang kerja Anda. Sama seperti kekacauan di rumah Anda dapat membebani Anda, ruang kerja yang tidak teratur dapat menghambat produktivitas Anda dan meningkatkan tingkat stres. Mulailah dengan merapikan meja Anda. Singkirkan kertas yang tidak perlu, simpan dokumen penting, dan berikan tempat khusus untuk semuanya. Investasikan beberapa alat organisasi seperti nampan, pembagi laci, dan pembuat label untuk menyimpan semuanya pada tempatnya. Ruang kerja yang bersih dan teratur memungkinkan pemikiran yang lebih jernih dan fokus yang lebih baik. Ketika semuanya memiliki tempatnya, Anda dapat menemukan apa yang Anda butuhkan dengan cepat dan efisien, meminimalkan gangguan, dan memaksimalkan produktivitas. Salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi minggu yang produktif adalah dengan membuat jadwal. Jangan khawatir, saya tidak sedang berbicara tentang merencanakan setiap menit dalam hari Anda. Mulailah dengan memblokir waktu untuk tugas-tugas terpenting Anda. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat dinegosiasikan yang harus diselesaikan, seperti tenggat waktu kerja, janji temu, atau komitmen keluarga. Setelah Anda mengunci semuanya, Anda dapat mulai menambahkan aktivitas lain, seperti olahraga, acara sosial, atau proyek pribadi. Memiliki representasi visual dari minggu Anda memungkinkan Anda untuk mengalokasikan waktu Anda secara efektif, memprioritaskan tugas, dan meminimalkan risiko merasa kewalahan. Ingatlah untuk bersikap realistis dan berikan sedikit fleksibilitas untuk kejadian tak terduga. Bagian kelima. Memprioritaskan kesejahteraan Anda, memasukkan perawatan diri. Mari kita bicara tentang perawatan diri, teman-teman. Itu tidak egois, itu penting. Menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional Anda sangat penting untuk menunjukkan versi terbaik dari diri Anda. Jadwalkan waktu untuk kegiatan yang menyehatkan jiwa Anda. Bisa berupa mandi santai, buku yang bagus, jalan-jalan di alam, atau apapun yang membuat Anda bahagia dan membantu Anda bersantai. Ingat, perawatan diri bukanlah kemewahan, itu adalah kebutuhan. Ketika Anda memprioritaskan perawatan diri, Anda berinvestasi pada kesejahteraan Anda secara keseluruhan dan mempersiapkan diri untuk sukses di semua bidang kehidupan Anda. Jadi, jadikan diri Anda prioritas dan jadwalkan waktu untuk Anda. Bagian keenam, kekuatan refleksi, mencatat minggu Anda. Sebelum kita memasuki minggu yang baru, mari luangkan waktu sejenak untuk merenungkan minggu yang baru saja berlalu. Mencatat adalah alat yang ampuh untuk penemuan jati diri dan pertumbuhan.
Ini memungkinkan kita untuk memproses pikiran dan emosi kita, mendapatkan kejelasan, dan mengidentifikasi pola dalam hidup kita. Ambil buku catatan favorit Anda dan temukan tempat yang tenang di mana Anda dapat merenungkan minggu lalu. Apa kemenangan terbesar Anda? Tantangan apa yang Anda hadapi? Pelajaran apa yang Anda pelajari? Jangan terlalu dipikirkan. Biarkan saja pikiran Anda mengalir bebas ke halaman. Mencatat membantu kita menumbuhkan rasa syukur, merayakan pencapaian kita, dan belajar dari kesalahan kita. Ini adalah praktik yang berharga untuk pertumbuhan pribadi dan kesadaran diri. Bagian ketujuh, menutrisi tubuh Anda, mempersiapkan makanan untuk minggu ini. Mari kita bicara tentang makanan, oke? Kita semua tahu bahwa makan sehat sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental kita, tetapi mungkin sulit untuk membuat pilihan bergizi selama minggu yang sibuk. Disitulah peran persiapan makanan. Luangkan waktu di hari Minggu untuk merencanakan makanan Anda untuk minggu ini, dan siapkan beberapa camilan dan makanan sehat sebelumnya. Tidak harus rumit, bahkan hanya memotong beberapa sayuran, memasak quinoa dalam jumlah besar, atau merebus beberapa telur dapat menghemat waktu dan stres Anda selama seminggu. Ketika Anda memiliki makanan dan camilan sehat yang tersedia, Anda cenderung tidak akan meraih makanan olahan yang tidak sehat saat rasa lapar menyerang. Plus, ini menghemat waktu dan energi mental Anda selama seminggu, sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal lain. Bagian ke-8, terhubung dengan orang tercinta, menjadwalkan waktu berkualitas. Dalam kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, mudah untuk melupakan hubungan kita. Tetapi terhubung dengan orang yang dicintai sangat penting untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Jadwalkan waktu berkualitas dengan pasangan, keluarga, atau teman Anda. Bisa berupa panggilan telepon sederhana, kencan kopi, atau aktivitas menyenangkan bersama. Meluangkan waktu untuk orang-orang yang paling penting adalah investasi yang berharga dalam kebahagiaan dan kesejahteraan Anda. Bagian ke-9, menetapkan niat, menentukan tujuan mingguan Anda. Saat Anda menyelesaikan pengaturan ulang minggu Anda, luangkan waktu untuk menetapkan niat Anda untuk minggu depan. Apa yang ingin Anda capai? Energi seperti apa yang ingin Anda bawa ke pekerjaan dan hubungan Anda? Tuliskan tujuan dan aspirasi Anda untuk minggu ini. Itu bisa apa saja, mulai dari menyelesaikan proyek kerja, hingga mencoba kelas olahraga baru, hingga melakukan percakapan yang berarti dengan orang yang dicintai. Memiliki niat yang jelas membantu Anda tetap fokus, termotivasi, dan selaras dengan nilai-nilai Anda. Ini adalah cara yang ampuh untuk mewujudkan impian Anda dan menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Bagian ke-10, menyambut minggu depan, memupuk pola pikir positif. Saat Anda memulai minggu yang baru, dekati dengan pandangan yang positif dan optimis. Pola pikir Anda memainkan peran yang kuat dalam membentuk realitas Anda. Mulailah setiap hari dengan afirmasi, latihan bersyukur, atau apapun yang membantu Anda menumbuhkan dialog batin yang positif. Ketika Anda percaya pada diri sendiri dan kemampuan Anda lebih mungkin untuk mencapai tujuan Anda dan mengatasi tantangan. Ingat, Anda bisa melakukannya. Sambut minggu depan dengan tangan terbuka dan hati yang dipenuhi rasa syukur. Bagian ke-11, kesimpulan, kekuatan transformatif dari pengaturan ulang minggu. Dan begitulah, teman-teman, sekilas tentang kekuatan transformatif dari pengaturan ulang minggu. Ingat, ini bukan tentang mencapai kesempurnaan atau mengikuti serangkaian aturan yang kaku. Ini tentang menciptakan rutinitas pribadi yang menyehatkan pikiran, tubuh, dan jiwa Anda. Mempersiapkan Anda untuk minggu yang produktivitasnya meningkat, stres berkurang, dan kesejahteraan yang ditingkatkan. Jadi, lanjutkan dan rangkul pengaturan ulang minggu, dan saksikan bagaimana hal itu mengubah hidup Anda. Satu minggu pada satu waktu.